Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mungkin ada yang bisa pimpin kita dalam doa, Kom. Bisa yuk. Silakan tanya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita mulai kita berdoa. Menurut keyakinan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, kita syukur karena datang ke depan dari Kamu, karena bisa tidak kasih kepada kami, sehingga Engkau masih mengizinkan kami hari ini untuk belajar. Kami akan memulai pelajaran kami, Tuhan, pikiran yang paling tepat, pikiran dan hati kami supaya bisa menerima pelajaran dari Ibu dan Bapak. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Terima kasih banyak. Oke, baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absensi dulu ya. Ada yang tidak ada Ibu hari ini? Ada. Oke, baik. Maria Yasafina Beno, Adi. Jesriani Agatha Mau, Hadir Ibu. Evania Pianena, Hadir Ibu. Delilu, hadir Ibu. Abian Jadina Banoe, ada sakit ya Bu? Sakit apa kok? Sakit demam. Oke, baik, kita akan mulai pelajaran. Satu orang bisa punya tolong aku paham kok. Bisa Ibu. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Iya Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Oke. Ini ada yang tahu kok hak dan kewajiban itu apa? Iya Ibu. Tahu? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Bisa baca Kom? Bisa Ibu. Tidak. Tidak bisa? Iya. Di bagian mananya Yosa? Bawah. Yang ini? Di atas bawah semua Ibu. Di bagian sini semua? Iya. Oke, Ibu ulang ya. Sudah? Sudah Ibu. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan ya. Nah, di sini yang sudah Ibu tulis di papan itu, hak adalah segala sesuatu yang didapatkan. Nah, hak adalah segala sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan. Artinya, kita sebagai anak-anak berhak mendapatkan sesuatu yang sudah ditakdirkan. Artinya, kita berhak mendapatkan sesuatu atau menerima sesuatu dari seseorang. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau biasa disebut dengan kewajiban itu. Contohnya seperti tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita terima, terhadap hak kita yang sudah kita terima. Ibu memberikan contoh sederhana. Contohnya seperti di sekolah, guru sudah memberikan ilmu kepada kalian. Berarti itu adalah hak kalian. Kalian mendapatkan ilmu. Sedangkan kewajibannya itu kalian harus belajar dengan giat. Nah, dalam hak dan kewajiban juga itu harus jalan setara. Ketika kita contohnya seperti hak di rumah, orang tua sudah memberikan kita tempat tinggal yang nyaman, rumah kasih sayang. Kalau kita datang ke sekolah itu kita diberikan bekal atau uang jajan. Nah, di situ kita juga harus mempunyai kewajiban yang setara. Contohnya, kita mempunyai kewajiban yaitu menghormati orang tua, menaati peraturan yang diberikan oleh orang tua. Apa yang orang tua mau harus kita kerjakan. Itu adalah kewajiban kita sebagai anak-anak jika di dalam keluarga. Nah, ada beberapa contoh hak dan kewajiban di keluarga maupun di sekolah. Contohnya di keluarga, itu mendapatkan kasih sayang.
Yaitu yang kedua itu diberi makanan dan tempat tinggal, contoh seperti gua katakan tadi. Yang ketiga itu mendapatkan perlindungan dari orang tua. Yang keempat itu memiliki aturan bermain yang cukup atau waktu bermain yang cukup. Jadi ketika kita sudah diberikan kesempatan untuk bermain, berarti kita tidak boleh lewati dari aturan atau jam. Contohnya mama bilang, kamu boleh bermain ya, tapi jam segini sudah harus pulang. Itu kita harus tetap taati, karena hak kita sudah kita dapatkan, itu hak bermain. Contohnya sudah dikasih hak untuk bermain. Nah, hak kewajiban kita apa? Itu kita harus menaati waktu bermainnya, pulang jam berapa, pulang harus kerjakan apa di rumah begitu. Sedangkan kalau di sekolah, contohnya kita sudah diberikan ruang kelas yang cantik, yang bagus, contohnya seperti lukis-lukisan di tembok ini. Kita sebagai anak-anak tidak boleh pergi untuk mencoret lukisan yang sudah diberikan ini, karena itu salah satu fasilitas yang diberikan oleh sekolah. Nah, atau datang ketika datang pagi itu bersihkan ruang kelas dan tata rapi, sudah lihat dia sudah bersih atau belum dibersihkan. Oke, yang kedua itu contoh hak di sekolah itu contohnya mendapatkan pelajaran, mendapatkan nilai, mendapatkan fasilitas sekolah, mendapatkan lingkungan belajar yang nyaman, hak bertanya kepada guru. Jadi kita akan punya sesi tanya jawab ya. Jadi mungkin belum ada yang paham, belum ada yang mengerti tentang pelajaran ini, bisa bertanya, karena kalian juga punya hak untuk bertanya atau berdiskusi atau memberikan sanggahan gitu. Tapi kewajiban kalian juga ada, ingat. Yang pertama itu menjaga kebersihan sekolah, seperti yang tadi sudah ibu katakan itu, bahwa ketika datang pagi, ketika masuk ke ruang kelas, ternyata ruang kelasnya kotor, berarti yang pertama yang harus lakukan apa? Berarti bersihkan dulu, merapikan meja dan kursi dulu, baru bisa duduk dengan nyaman. Karena ibaratnya kalau ruang kelas bersih dan rapi, mungkin kita bisa duduk dengan nyaman, belajar dengan nyaman, otak fokus. Nah, yang kedua itu datang ke sekolah tepat waktu. Contohnya sudah diberikan aturan, itu salah satu menaati aturan di sekolah. Contohnya besok kalian harus datang jam 7 tepat ya, karena besok ada upacara hari Senin begitu, pakai seragam lengkap ya. Berarti kalian harus menaati aturan itu, karena itu adalah kewajiban. Berarti kalau kalian belajar tentang kewajiban, kalian sudah belajar untuk bertanggung jawab. Jadi kalian masih kelas 4 nih gitu, kalian sudah besar. Berarti dulu saya kelas 4 saya sudah diajarkan untuk bertanggung jawab kewajiban yang saya punya. Berarti saya harus lakukan ini gitu. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi. Contohnya di masyarakat, kalau lingkungan masyarakat, contohnya kita harus membantu sesama. Contohnya ketika ada sampah begitu, ada sampah, saya harus mengambilnya dan taruh di tempat sampah. Ketika di lingkungan masyarakat, kewajiban dan hak di masyarakat itu, contohnya hidup aman dan damai, mengikuti kegiatan masyarakat. Contohnya ketika ada gotong royong atau apa, walaupun kita bisa membantu mengangkat, memilih sampah begitu. Kewajibannya kita menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan, itu bergotong royong, tidak mengganggu tetangga. Jadi kita bermain juga kita tidak boleh mengganggu tetangga. Ada yang sudah paham kok sampai di sini? Sudah. Hari itu. Oke, sekarang ibu mau bertanya. Atau ada anak-anak yang mau bertanya kok? Mungkin belum paham dari materi yang sudah dijelaskan. Tidak ibu. Oke, sekarang ibu yang bertanya ya. Ketika kalian berhak dikasih uang jajan setiap hari oleh orang tua, itu kewajiban dari siapa? Orang tua. Dari orang tua. Ya. Sedangkan hak dari siapa itu? Yosa dan Agatha, hak dari siapa itu? Orang tua. Hak dari kamu nih. Oke, hak dari anak-anak ya. Sedangkan kewajiban dari orang tua memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk memberikan, contohnya memberikan uang jajan setiap hari, memberikan kasih sayang. Tapi kita anak-anak juga punya kewajiban ya. Contohnya sudah diberikan uang jajan
ngajar pulang sekolah gitu. Oke, ibu panah pintar ya jadi. Sekarang ibu punya lembar kerja. Nanti ibu kasih, ibu bagi masing-masing satu. Terus ibu berikan ibu contoh di sini. Anak-anak mengikuti ya dan di garis. Lagi ya. Kasih ibu. Mau menyebut kan dia itu kasih buku Kasih uang jajan sampai 20 poin. Oke, sekarang ibu mau kasih contoh ya. Di situ contohnya di rumah, sedangkan mendapatkan kasih sayangnya di bawah. Mendapatkan kasih sayang. Nanti garis ini baru. Nah, contohnya di sini berarti contohnya di sini kalian membaca mendapatkan kasih sayang. Berarti itu di rumah atau di sekolah atau di masyarakat? Di rumah. Nah, kalau di rumah berarti kalian tinggal garisnya begini ya. Dan dilanjutkan kepada soal-soal berikutnya. Sudah paham? Sudah ibu. Oke, silakan dikerjakan. Waktu yang dikasih 5 menit atau kalian mau tahan? Masih berarti dong pintar-pintar ya waktu kita 5 menit. Aku mau lihat ya dong berapa person ini. Pintar-pintar ya. Oke, sudah kok? Ini ibu anggap sebagai nilai tes ya. Iya ibu. Jadi yang kerja, yang tidak kerja nilainya ditentukan dari hasil kerja kalian. Oke, pelajaran kita, materi kita sampai di sini. Oke, ibu mau kasih tugas, tapi minggu depan kita sudah libur. Jadi tugasnya itu kalian masuk kembali, kalian ceritakan hak apa yang sudah kalian terima dari orang tua dan kewajiban apa yang sudah kalian lakukan di orang tua, entah itu mau di masyarakat atau di lingkungan keluarga. Dari sampai sini ada yang sudah paham kok? Oke, kita akan selesaikan dulu. Oke, materi kita sampai di sini karena minggu depan kita tidak ada tugas. Jadi mungkin ada yang memimpin kita dalam doa karena kita tadi awali dengan doa berarti harus ditutup dengan Doa. Oke, silakan. Saya ibu. Oke. Saya akan memimpin doa itu yang ajaran saya yaitu ajaran Kristen Protestan. Jadi teman-teman semua menyesuaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu dari tadi hingga sekarang kami anak-anakmu telah selesai belajar. Kiranya Engkau memberkati kami biar apa yang kami dapatkan hari ini boleh diletakkan dan tertabur dalam hati kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus aku setiap salah dan dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih Yosa. Ya, Ibu. Oke, pelajaran kita selesai. Mungkin sedikit lagi dan pulang. Jadi kalian boleh menyiapkan barang-barang kalian mengisinya di dalam tas agar tidak lupa. Ingat ya, masuk kembali kalian punya tugas yaitu menceritakan hal-hal yang terjadi di rumah dan lingkungan sekolah.